selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian gitu. Walaupun mau mulai gitu, saya ucapkan dulu dan spesial untuk kolega dari Malaysia. Saya lihat juga ada Presiden Hmm, GSM dan Ya, wakilnya ini ya dari ah, Institut Geologi of Malaysia juga hadir di sini banyak. ya. Selamat siang dan salam sejahtera selalu. Assalamualaikum. Eh, Sesuai dengan bagian saya ini tadi Pak Daryono sudah menguraikan mengenai em, gempa bumi dan tsunami. Saya diminta untuk menguraikan mengenai gerakan tanah, tanah longsor atau longsoran. Sekali lagi sesuatu yang disampaikan dalam bahasa yang berbeda tetapi pada hakikatnya sama. Dan saya menggunakan background di sini sebenarnya juga kejadian longsoran di Jawa Barat yang cukup fenomenal karena mahkota longsorannya langsung berbatasan dengan cukup banyak rumah di sini, ada 45 rumah ya sebenarnya. Tadi mungkin terlihat di awal gitu ya saya perlihatkan, dan ini terjadi di awal tahun ini, dan memang di awal tahun ini Jawa Barat cukup banyak dikagetkan akan longsoran. Satu kejadian yang juga ini sangat viral, saya tidak akan membahas, tetapi ini paling tidak membuat kita semua juga terkaget-kaget gitu ya. Bencana yang bisa dikatakan sangat besar terjadi di wilayah Jepang, khususnya di selatan Tokyo. Dan ini memang satu kejadian yang trigger oleh curah hujan yang sangat tinggi pada saat itu. Ya, tercatat pada hari itu konon lebih dari 100 milimeter atau ada yang mengatakan lebih dari 150. Eh, Nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Dan di sini memang diharapkan saya mengulas dari sisi geologi teknik, tetapi masalah bencana mungkin bisa ditinjau dari berbagai aspek. Walaupun demikian, saya ingin juga mengingatkan pada kita semua bahwa memang menjadi satu kewajiban para ahli geologi teknik atau rekan-rekan geologi yang mendalami geologi teknik untuk juga mendalami mengenai mitigasi dan juga penanggulangan bencana secara lebih umum, sebagaimana diungkapkan dalam statuta Ikatan Ahli Geologi Teknik Internasional atau IAIG dalam statutanya yang sudah di launching sejak tahun 67. Bisa dilihat di bagian akhir dari statuta ini. Dan kita di Indonesia juga ada masyarakat geologi teknik. Izin Pak Ketua, Pak Irwan yang hadir juga di sini, gitu ya, yang saat ini sebagai Komandan Masyarakat Geologi Teknik Indonesia. Dan di situ ada juga di foto yang kiri atas Pak Irwan dan rekan-rekan pada saat pendeklarasian Masyarakat Geologi Teknik Indonesia sebagai bagian dari IAGI pada 11 Oktober 2016. Ya, jadi masih relatif muda. Nah, nanti ada Mageti juga yang sebenarnya anak organisasi di bawah IAGI yang sangat dekat dengan geologi teknik yang akan menyampaikan materi khusus bagaimana implikasi masalah bencana ini. Nah, eh, saya juga ingin menyampaikan bahwa memang spektrum kegiatan geologi teknik cukup luas, tapi kita banyak bermain utamanya di pengembangan infrastruktur, terutama infrastruktur sipil. Walaupun demikian juga banyak teman-teman yang bermain di operasi penambangan, khususnya terkait dengan stabilitas entah tambang permukaan maupun bawah permukaan. Kemudian juga tata ruang atau perencanaan wilayah, dan juga terkait dengan penanggulangan bencana, khususnya mitigasi bencana. Eh, Satu hal yang ingin juga saya sampaikan di sini sebelum masuk ke substansi mengenai longsoran atau gerakan tanah,
Nah, saya ingin juga memberikan informasi bahwa ini satu uh, publikasi yang disampaikan oleh Balai atau Badan Bahasa terkait dengan kata longsoran yang cukup menarik bagi saya karena di situ kata longsoran di sini digunakan sebagai kata untuk menerjemahkan kata landslide dalam bahasa Inggris. Nah, landslide itu sendiri sebenarnya sudah juga disepakati oleh komunitas internasional sebagai satu kata yang diharapkan bisa menggantikan seluruh kata-kata yang juga beredar ya di kalangan ilmuwan internasional terkait dengan terutama gravitational movement atau horizontal movement yang memang kita kenal ya dengan banyak istilah di Indonesia tadi yang saya sebut sebagai gerakan tanah, tanah longsor dan sebagainya. Nah, kalau saya mencoba untuk mendefinisikan, sebenarnya definisi ini juga saya ambil dari tokoh longsoran dunia yaitu Farnes dan juga muridnya Cruden. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ya gravitasi memang menjadi hal yang utama dan kemudian lereng ini menjadi satu parameter yang akan dianalisis di mana keberadaan longsoran itu dan yang menjadi pertanyaan dan nanti akan yang ingin saya ajak Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua diskusi adalah di mana sajakah sebenarnya longsoran akan terjadi karena dalam konteks ini sangat penting sekali kita untuk mengetahui dengan baik, kemudian aktivitas mitigasi juga terkait dengan kesiapsiagaan akan lebih tentunya terarah dengan mengetahui ini semua. Oke, saya pakai laser pointer mungkin lebih enak untuk menunjukkan hal-hal yang penting yang ingin saya highlight. Saya tidak ingin membahas secara detail, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dua definisi yang banyak beredar di dunia internasional terkait dengan landslide yang dikemukakan oleh Cruden and Farnes. Dan di sini memang ada 5 mode dari pergerakan materialnya sebenarnya walaupun namanya mengandung kata slide di sana, tetapi landslide di sini sudah ditegaskan bahwa dua kalimat dalam bahasa Inggris itu bisa memberikan makna yang berbeda gitu ya. Seperti halnya kalau kita menggunakan istilah gunung api misalnya di bahasa Indonesia. Nah, ada 5 pergerakan utama yang memang menjadi bagian dari klasifikasi longsoran. Saya akan banyak menyebut dengan istilah longsoran di sini untuk berikutnya, walaupun dalam tulisan nanti sesuai dengan referensi yang saya gunakan ya. Kadang-kadang menggunakan gerakan tanah maupun tanah longsor sesuai dengan institusinya. Oke, masuk ke dalam salah satu hal yang penting juga untuk saya informasikan di sini, yaitu bagaimana kita melihat faktor-faktor penyebab terjadinya longsoran. Nah, tentunya proses ini tidak proses yang cepat. Jadi banyak faktor yang sebenarnya mempengaruhi, tetapi prosesnya berlangsung cukup lama. Ya, kadang-kadang dalam bahasa Inggris kita menyebut sebagai preparatory factors di situ. Jadi seakan-akan menyiapkan suatu lereng untuk kondisi tidak stabil. Ini yang harus diwaspadai. Tetapi ada juga faktor-faktor yang datangnya tiba-tiba seakan-akan yang biasa kita sebut sebagai faktor pemicu. Yang banyak juga yaitu gempa bumi maupun hujan yang dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi, bahkan tentunya hujan badai yang akan berpotensi untuk mempengaruhi kejadian longsoran. Baik, saya ingin mencoba meng-highlight bagaimana ancaman bencana longsoran atau bahaya longsoran di Indonesia dan nanti beberapa di antaranya kita lihat lebih dalam atau lebih seksama di wilayah Maluku. Tetapi ini sebenarnya lebih banyak saya ambil dari PVMBG, Badan Geologi. Maaf, belum banyak saya sebenarnya pengalaman untuk meneliti wilayah Maluku dan sekitarnya, walaupun pada satu kesempatan saya juga sempat sampai ke
wilayah-wilayah Kepulauan Tanimbar untuk meneliti masalah bahaya-bahaya geologi yang ada di sana. Baik, tidak dipungkiri bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk terjadi longsoran tinggi. Kita melihat banyak morfologi yang terjal oleh proses-proses yang terkait dengan posisi Indonesia yang memang sangat aktif dari sisi tektonik, dan tentunya posisi Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa menyebabkan unik, proses pelapukan sangat tinggi karena curah hujan yang umumnya juga tinggi. Ya, kita dikenal sebagai humid tropical region. Nah, di situ tentunya bisa direpresentasikan dalam satu peta, dan ini dihasilkan oleh Badan Geologi, terutama PVMBG. Sebenarnya sudah sangat bagus sekali memproduce peta ini, dan bahkan di beberapa bagian, terutama di Jawa, kita bisa melihat peta ini dibuat dalam skala kabupaten kota. Tapi untuk di luar Jawa saya lihat masih semuanya skala provinsi. Nah, ada beberapa note di situ. Saya tidak akan detail membahas mengenai hal detail longsoran di setiap tempat, tetapi kita bisa mendapatkan sebenarnya fenomena longsoran-longsoran di seluruh penjuru tanah air. Dan memang yang menarik di sini bagaimana aktivitas manusia yang juga banyak ditengarai mempengaruhi kejadian longsoran yang ada. Nah, sedikit kita menengok pembagian, kalau kita lihat tadi distribusi spasial dari peta kerentanan gerakan tanah ya namanya, yang memang tertulis dalam peta tersebut. Nah, ada 4 zona, dan 4 zona ini memang sudah dibakukan. Saya tidak juga akan detail di sini untuk 4 zona yang ada, tetapi memang di sini menunjukkan bagaimana perbedaan spasial dari satu tempat dengan tempat lainnya terhadap potensi terjadinya longsoran. Nah, yang menarik di sini sebenarnya aturan pembuatan peta ini sudah diatur dalam satu standar yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia yang nanti akan saya perlihatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana dengan peta zona kerentanan gerakan tanah di Provinsi Maluku, dan ternyata di sini digabung dengan Maluku Utara ya, peta yang dipublish oleh Badan Geologi. Kalau saya cermati lebih dalam, saya tarik gitu untuk terutama wilayah Pulau Ambon di sini ya. Nah, kita bisa lihat, wah, relatif aman dari sisi warnanya di sini ya, yaitu masuk zona kerentanan gerakan tanah rendah dan menengah di situ yang paling dominan. Mungkin ada spot-spot kecil yang saya lihat di situ masuk zona kerentanan tinggi, terutama di posisi-posisi lereng yang berhubungan dengan sungai dan mungkin pantai-pantai yang terjal. Kemudian yang menarik, sebentar, oke. Yang menarik juga sebenarnya kita harus melihat bagaimana batasan penggunaan peta ini, karena peta ini sangat powerful nanti dalam kaitannya dengan mitigasi dan tentunya kesiapsiagaan, karena akan menggait kita di mana posisi-posisi yang paling tidak aman. Nah, dalam konteks ini dikatakan sebagai batas dan fungsi peta yang ada memang di setiap peta yang ada. Jadi ini memberikan informasi awal kemungkinan terjadinya gerakan tanah, dan tentunya perubahan-perubahan kondisi yang ada, yang terutama mungkin yang paling dominan yaitu antropogenik, aktivitas manusia yang mengubah ya permukaan bumi atau wilayah ya setempat, akan membuat juga perubahan-perubahan kerentanan gerakan tanah yang ada di sana. Nah, satu lagi yang perlu saya garis bawahi juga, ini tertulis dalam peta yang ada, yaitu saran untuk pemakaian peta. Jadi bagaimana kalau kita berhadapan dengan zona kerentanan tinggi, di situ sebenarnya juga diberikan guidance bahwa pemukiman, infrastruktur vital dan strategis, nanti ini akan mungkin lebih banyak dibahas oleh Kang Mehmet ya, Pak Mehmet. Kemudian terkait dengan zona yang
memiliki gerakan tanah menengah juga harus dilakukan pendidikan gerakan tanah secara rinci dalam kaitannya dengan pemotongan ya. Di sini digunakan istilah penyayatan lereng ya, pemotongan identik dengan atau sama dengan pemotongan lereng. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, di mana kita punya peta yang sebenarnya cukup memberikan informasi yang baik, walaupun masih diberikan dalam skala regional. Satu hal lagi yang mestinya teman-teman geologi semuanya juga harusnya memahami bahwa Badan Geologi setiap bulan mengeluarkan peta yang disebut sebagai peta perakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah. Nah, ini disebut sebagai peta untuk peringatan dini. Ya, jadi menggabungkan antara informasi atau proyeksi hujan pada bulan pada satu bulan yang memang di situ akan menjadi target perakiraan, kemudian di overlay dengan peta zona kerentanan gerakan tanah tadi. Nah, ini hasil yang saya ambil untuk bulan Juli ya di Provinsi Maluku. Nah, khusus untuk yang ini sudah masuk Provinsi Maluku, kita lihat di Ambon. Nah, ternyata walaupun peta zona kerentanan gerakan tanah tadi hanya hijau dan kuning, nah ternyata sekarang untuk perakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah ada juga ya posisi-posisi yang tinggi gitu ya. Nah, kita bisa melihat di situ untuk wilayah Maluku yang menengah dan tinggi itu tersebar dari barat ya, itu di Kabupaten Buru, kemudian juga Buru Selatan gitu ya, masuk di sana, kemudian Ambon sendiri, tadi kita bisa lihat juga Maluku, di wilayah Maluku Barat Daya ini ya, walaupun agak nggak terlihat. Oke, bagian-bagian lain cukup banyak ya. Kalau kita lihat lebih seksama, nanti Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa download juga peta-peta ini semua, karena peta ini sifatnya publik. Nah, ini definisi dari menengah dan tinggi, dan di situ cukup menarik dan memberikan juga guidance ke kita bagaimana kita harus waspada kalau ada hujan di atas normal. Nah, ini hujannya teman-temannya Pak Daryono ini harus diwaspadai. Sehingga bagaimana informasi atau forecasting terkait terjadinya hujan akan menjadi kunci juga dalam kaitannya dengan perakiraan. Nah, satu peta yang bagi saya sangat menarik adalah peta risiko yang memang sangat kental dengan bagaimana kita mencoba mengukur potensi-potensi kerusakan, potensi kerugian, dan juga tentunya korban jiwa yang menjadi pertimbangan. Dan ini dibuat oleh BNPB dan selalu diupdate. Nah, kebetulan saya memang terlibat di dalam proses pembuatan peta di awal peta ini dibuat tahun 2009, dan ini saya munculkan di sini sebagai satu momentum penting karena ini peta pertama kali dibuat oleh BNPB untuk memetakan risiko berbagai bencana yang ada, salah satunya yaitu longsoran. Nah, versi terakhir kita mengenal buku IRBI 2020, ya mungkin Bapak Ibu sekalian juga familiar terkait dengan buku IRBI ini. Nah, saya tidak akan detail, kita lihat bagaimana sebenarnya Maluku. Nah, ada sebenarnya beberapa kota yang masuk kategori bisa dikatakan indeks risikonya tinggi. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa catatan saya berikan di sini sebenarnya untuk wilayah seluruh Indonesia dari 541 kabupaten kota itu terdapat 298 masuk kategori tinggi. Dan di Provinsi Maluku ada 5 kalau tidak salah masuk kategori tinggi, 5 diantaranya masuk kategori menengah, dan 1 ya dari 11 kabupaten yang ada itu masuk kategori rendah, yaitu Seram bagian timur. Nah, ini dari sisi risiko. Nah,
Bapak Ibu sekalian, jadi ada 3 peta yang menjadi kunci yang bisa kita gunakan dalam aktivitas mitigasi maupun kesiapsiagaan sebagai fungsi-fungsi yang berbeda tentunya. Nah, itu Bentar yang ingin Bapak, saya tegaskan. 5 menit Nah, lagi Pak. kita masuk, oke, Pak Ya. Andi, rupanya cepat sekali waktunya ya. Saya akan memberikan contoh kasus karena di sini ada hal yang menarik yang ingin saya garis bawahi. Bagaimana peta ini bekerja dan sebenarnya kita diberi kewenangan atau masing-masing daerah itu ya diberi kewenangan untuk bisa membuat peta dalam skala menengah dan detail ya. Nah, untuk itu Badan Geologi menerbitkan SNI 8291 2016 yang mungkin ke depan juga akan diupdate lagi karena ada beberapa hal yang menarik untuk mengupdate SNI ini dari entah metode maupun perubahan-perubahan lain yang bisa ditingkatkan lagi ya. Jadi SNI ini mengatur bagaimana peta-peta itu dibuat. Saya tidak akan detail karena di dalamnya sebenarnya dimungkinkan kita membuat peta dengan cara heuristik, kita membuat peta dengan cara statistik atau probabilistik dan juga deterministik. Nah, ini yang menarik dan di sana memang skala-skalanya juga diatur. Seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa ya tantangan kita ke depan kita masuk ke dalam skala peta yang detail dan berbagai parameter pun disebutkan di sana walaupun variasi parameter ini juga masih memungkinkan untuk ditingkatkan selalu. Nah, ini yang memang paling sulit adalah mencari parameter-parameter dalam skala detail untuk meng-create peta-peta dengan resolusi yang lebih detail. Nah, ini tantangannya. Di samping itu sebenarnya yang penting juga kalau kita menggunakan metode statistik misalnya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana sebaran gerakan tanah itu menjadi kunci atau sebaran kejadian longsoran sebelumnya itu menjadi kunci untuk membuat peta dengan saya sebut prediktibilitas dan akurasi yang baik. Nah, ini yang menjadi saya pikir langkah awal yang sangat penting sekali. Nah, dalam dunia internasional pun sebenarnya banyak diatur. Ini saya mengambil, sorry, terlalu kecil, tapi sebenarnya ini penting sekali. Yang pertama, bagaimana skill itu diatur juga dalam kaitannya dengan zona susceptibility atau kerentanan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga berbagai parameter di sini. Ya, dua-duanya sebenarnya ini hasil dari Joint Technical Committee on Landslide and Engineered Slope, gabungan dari Asosiasi Geologi Teknik, Asosiasi Soil Mekanik dan Geoteknik, dan juga Rocks Mechanic ya, internasional yang memang menghasilkan guidelines untuk membuat itu, dan senada sebenarnya ini yang juga diambil di SNI. Nah, saya ingin sharing saja Bapak Ibu sekalian, di sini banyak hal yang memang kami lakukan di kampus, terutama di ITB untuk mengembangkan juga metode-metode cukup detail ya dalam analisis dan membuat peta zona kerentanan gerakan tanah. Satu yang memang kami coba saat ini yaitu menggunakan metode kecerdasan buatan, terutama menggunakan machine learning di sini. Salah satunya yaitu ANN yang banyak digunakan, dan kita kombinasikan dengan metode-metode statistik lain, misalnya di sini dengan frekuensi ratio maupun binary logistic regression ya. Dan ini yang menjadi kunci Bapak Ibu sekalian, bagaimana database yang ada. Nah, kita bagi database itu biasanya 70-30% ya untuk training maupun untuk validasi nanti melihat akurasi dan prediktibilitasnya. Nah, ini yang dihasilkan dari apa yang saya gunakan, yaitu pakai ANN di sini, dan kami sudah publish ini tahun lalu ya dengan judul Implementation of Landsat Susceptibility Model Using Machine Learning for Semi Detail Map Scale. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mencoba di beberapa tempat sebenarnya. Ini di wilayah
sungai penuh, ada dua bimbingan saya yang membuat peta dengan machine learning. Saya tidak akan terlalu detail. Satu lagi yang ingin kami sharing yaitu kejadian longsoran di awal tahun yang membuat banyak kaget juga ya, baik masyarakat Jawa Barat pada khususnya, juga Indonesia pada umumnya, karena ini banyak dibahas juga di tingkat pusat gitu ya, terkait dengan longsoran yang memakan 40 korban jiwa. Nah, saya memang menggarisbawahi bahwa kejadian ini cukup spektakuler karena di luar dugaan ada longsoran susulan yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Dan dalam konteks ini kami mencoba untuk melakukan modeling dengan akurasi yang tinggi menggunakan data LiDAR juga untuk itu. Nah, dengan kombinasi dengan metode-metode geolistrik yang kami gunakan maupun juga pendekatan pengeboran dan sondir untuk memahami lebih baik lagi parameter-parameter geoteknik dari materialnya. Nah, pada akhirnya memang itu bisa menjadi pembelajaran yang ke depan diharapkan tidak terjadi, dan saya ingin menutup apa yang ingin saya sampaikan di sini dengan satu kalimat yang saya pakai untuk tulisan saya di media massa, yaitu bencana hanya akan datang dari ketidakmauan kita untuk memahami perilaku longsoran. Dalam kaitannya dengan ini yaitu longsoran yang terjadi pada tanggal 9 Januari yang lalu, dan menanganinya dengan baik dan benar. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.